Assalamualaikum sahabat OKD Islami. Nama Khabib Nurmagomedov dalam beberapa hari ini sangat menguasai pemberitaan internasional. Pasalnya Khabib mengalahkan lawannya Justin Gaethje di ajang UFC pada Minggu 25 Oktober 2020. Kemenangannya di ajang yang bertaraf internasional ini turut mendapat apresiasi dan motivasi dari mega bintang lapangan hijau Cristiano Ronaldo. CR7 mengungkapkan apresiasinya di akun Instagramnya. "Selamat bro, ayahmu pasti bangga padamu," tulis Ronaldo. Ronaldo juga telah memberikan dukungan kepada Khabib Nurmagomedov sebelum bertanding melawan Justin Gaethje. Dukungan Ronaldo disampaikannya saat dia ditanyai netizen saat melakukan live di Instagram. Di live Instagramnya ia ditanyai prediksi tentang Khabib yang akan menantang Gaethje. Of course, Khabib gonna win, my brother. Inshallah. Meski telah memiliki kemenangan dan mempertahankan kemenangannya dengan 29 kali menang tanpa mengalami kekalahan, secara mengejutkan Khabib menyatakan dirinya pensiun. Meninggalnya ayah Khabib, Abdulmanaf Nurmagomedov pada awal Juli lalu menjadi salah satu alasan petarung asal Rusia ini memilih menutup karirnya di UFC. "Tidak mungkin lagi saya bertarung tanpa ayah saya. Ketika tim UFC memberitahu saya soal pertarungan dengan Gaethje, saya bicara dengan ibu 3 hari setelah ayah meninggal. Ibu tidak ingin saya bertarung tanpa ayah, tapi saya berjanji pada ibu bahwa ini adalah yang terakhir," ujar Khabib. Kepada media setempat, Khabib memberikan penjelasan lengkap soal keputusannya pensiun dari UFC. "Tentu saja Presiden UFC Dana White ingin saya terus bertarung dan menghasilkan pendapatan. Namun saya bisa menghasilkan uang sendiri. Saya sedang berada di puncak karir dan bisa mendapatkan uang yang sangat besar. Tetapi saya telah membuat keputusan ini. Saya pikir inilah waktu yang terbaik untuk pensiun," tutur Khabib. Sekarang kita beralih ke berita yang tidak kalah menghebohkan. Berita ini datang dari negara Prancis. Yang membuat berita ini menjadi heboh karena bermula dari tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron secara terang-terangan mengatakan negaranya tidak akan berhenti menerbitkan atau membicarakan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW seminggu setelah pemenggalan guru Samuel Paty. Guru sejarah itu menunjukkan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad kepada para muridnya dalam pelajarannya yang bertajuk Kebebasan Berekspresi. Penggambaran karikatur Nabi Muhammad juga pernah diterbitkan di majalah besar Denmark, Jyllands-Posten, pada tanggal 30 September 2005. Tetapi saat itu karikatur ini belum mendapat perhatian yang besar di luar Denmark. Hanya pada Desember 2005, saat organisasi Konferensi Islam mulai menyatakan penentangannya, barulah kontroversi ini menghangat di dunia. Sebagian dari karikatur tersebut diterbitkan di Surat Kabar Norwegia, Magazinet, pada tanggal 10 Januari 2006, koran Jerman, Die Welt, Surat Kabar Prancis, François, dan juga Surat Kabar di Selandia Baru dan Yordania. Di Indonesia tercatat ada 2 media massa menerbitkan karikatur ini, masing-masing tabloid Gloria dan tabloid Peta. Di tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 1 September, majalah Charlie Hebdo yang berada di Prancis memuat ulang karikatur Nabi Muhammad yang pernah dimuat di majalah Jyllands-Posten pada tahun 2005. Namun pernyataan Macron yang terus mendukung penerbitan karikatur Nabi Muhammad tadi menimbulkan gelombang kritikan dan protes di sejumlah negara termasuk Irak, di Palestina, Libya, dan Suriah. Tidak hanya sampai di situ, sikap yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menimbulkan seruan sejumlah negara untuk memboikot produk Prancis. Seruan boikot juga dilontarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, karena menurutnya, sikap yang semacam itu mengakibatkan permusuhan dengan umat Islam di seluruh dunia. Erdogan juga menegaskan kepada penduduknya melalui stasiun televisi nasional Turki, "Sekarang saya menyerukan kepada bangsa kita, sebagaimana yang telah terjadi di Prancis, untuk tidak membeli merek-merek Turki. Maka saya juga menyerukan kepada bangsa saya di sini, dan mulai sekarang, jangan perhatikan barang-barang berlabel Prancis. Jangan beli barang-barang itu," tegas Erdogan dalam pidato pada Senin 26 Oktober 2020. Larangan melukis Nabi Muhammad SAW terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya paganisme atau penyembahan kepada berhala adalah dibuatnya lukisan orang-orang saleh. Kejadian ini terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Memang pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekedar digunakan untuk mengenang kesalehan mereka. Tetapi setelah generasi yang awalnya hanya cuma menggambar, seiring berjalannya waktu muncullah generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya membuat gambar-gambar tersebut.
Kemudian diikuti dengan godaan syaitan agar mereka menyembah gambar-gambar yang telah dilukis oleh generasi sebelumnya. Melukis Nabi Muhammad SAW juga merupakan keharaman karena bisa membuka pintu paganisme atau berhalaisme baru. Padahal Islam adalah agama yang paling anti dengan berhala. Sebagian di antara lainnya pelarangan menggambar diri Rasulullah SAW, yaitu membuka peluang untuk perbuatan penistaan terhadap pribadi beliau, sebagaimana seseorang yang benci kepada orang lain, namun karena tidak mampu melampiaskan kebenciannya secara langsung, mereka lantas membuat serentetan penistaan terhadap gambar atau foto orang yang dia benci. Apakah akan dia ludahi atau diinjak-injak sampai bahkan dibuat karikatur yang bernuansa pelecehan dan sebagainya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ketika Nabi SAW sakit, sebagian istri beliau menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habsyah yang disebut dengan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah mendatangi negeri Habsyah. Mereka menyebutkan tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka beliau pun mengangkat kepalanya lalu berkata, itulah orang-orang yang bila ada orang soleh di antara mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburannya kemudian membuat gambar-gambarnya. Itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.